Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam al-habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ili salihil fitarini amin. Thumma alamu rahimakumullahu ta'ala annal muharramati ala qismain. Al-qismul awwal syai'un muharramun fi 'ainihi wa dhalika kal maitati wad dami wal khamri wa ma yahillu akluhu minat tayri was sibai wal hayawanati wal hasyarat. Al-qismul awwal, bagian yang pertama. Kemudian ketahuilah rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian, annal muharramati, sesungguhnya perkara-perkara yang diharamkan itu ala qismain, terbagi menjadi dua. Al-qismul awal, bagian yang pertama, syai'un muharramun, sesuatu muharramun yang diharamkan fi ainihi, di dalam zatnya itu memang haram, memang zatnya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika kal maitati, dan itu kayak batang, kayak bangkai, wad dami, dan kayak darah, wal khamri, kayak khamar, minuman keras, wa ma la hillu akluhu, dan hewan-hewan yang tidak halal untuk dimakan, yaitu at-tayr, yaitu burung-burung, jenis-jenis burung. Ada jenis burung-burung yang memang tidak halal seperti burung elang, burung-burung yang berburu dengan cengkramannya. Wasiba, dan kayak hewan-hewan buas, macan dan seterusnya. Wal hayawanat, dan hewan-hewan yang diharamkan. Wal hasyarat, dan serangga-serangga yang diharamkan. Belalang termasuk serangga enggak? Belalang serangga ya, tapi belalang itu halal. Kalau yang serangga-serangga yang lain ini haram, walaupun tetap ada perbedaan pendapat antar ulama. Yang kalau kita ya haram, kalau Syafi'iyah. Wa hadzal qismu, dan bagian ini, jenis ini yang haram karena zatnya, karena memang zatnya diharamkan oleh Allah. La yahillu minhu qalilun wala katsirun. La yahillu, tidak halal darinya sedikit, wala katsir, dan tidak banyak, haram semuanya. Biwajhin minal wujuh, dalam segi apapun dari beberapa segi, dalam keadaan bagaimanapun juga niki, dalam keadaan apapun niki haram, tidak bisa menjadi halal. Illa indal ittirar, kecuali ketika terpaksa. Wa huwa ayyushrifal insanu alal halak. Wa huwa, terpaksa itu, ayyushrifal insan, ketika seseorang ini mendekati alal halak, atas kematian, mendekati mati kalau nggak makan. Tsumma la yajidu ghairahu, terus tsumma la yajidu ghairahu, kemudian dia tidak menemukan selainnya, makanan selain itu, selain yang diharamkan. Fa'idza dzalika, ketika itulah, yahillu lahu tanawulu minhu, yahillu, halal untuknya, at-tanawulu, mengkonsumsi minhu darinya. Ketika seperti itu dalam keadaan terpaksa, maka halal untuk mengkonsumsinya. Qala Allah Ta'ala, hurrimat 'alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih.
wa man ittara ghairu baghin wala 'adin ila akhiril ayat. Sama dengan ayat yang setelahnya, hampir mirip. Itu surat Maidah di sini. Hurrimat, diharamkan, alaikum, atas kalian, al-maitatu, bangkai, wadamu, dan darah, walahmul khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla li ghairi bihi, dan apa hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Faman ittara ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Faman ittara ghairu baghin wala 'adin, ini mirip dengan setelahnya ya. Al-ayah terus nanya. Wa qala ta'ala, dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama harrama 'alaikumul maitata. Allah hanya mengharamkan kepada kalian, hanya mengharamkan al-maitata, bangkai, waddama, dan darah, walahmal khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Faman ittara, barang siapa yang terpaksa, ghairu baghin, kalau menurut kita Syafi'iyah ghairu baghin, dalam keadaan dia tidak memberontak, wala 'adin, dan tidak menyerang orang lain dengan membegal, maka fala itsma, maka tidak ada dosa alaihi, ke atasnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha mengampuni, rahimun dan maha belas kasih. Maknanya ghairu baghin wala 'adin, tidak memberontak, yakni wala 'adin, yang kemudian diperluas oleh Imam Syafi'i, oleh Syafi'iyah, artinya selama dia kalau memang bepergian, dia tidak bepergian yang maksiat. Ketika dia tidak bepergian, yang bepergian adalah untuk maksiat, karena maksiat maka niki boleh makan. Tapi kalau bepergian tapi dalam bermaksiat, maka bepergiannya untuk maksiat, maka dia tidak boleh makan walaupun terpaksa, kecuali dia setelah tobat. Kalau tobat baru boleh makan. Ini menurut Syafi'iyah. Kalau yang lain tidak seperti itu. Pokoknya tidak melebihi dari kebutuhan makannya, tanpa, jadi tidak ghairu 'adin, tidak melewati kebutuhannya, makan hanya sekedarnya, dan tidak melewati dari apa-apa yang sudah diperbolehkan. Ini pendapat-pendapat yang lain. Ghairu baghin wala 'adin, walhasil ketika terpaksa tidak ada kalau sebagian ulama tidak maksiat dalam kalau memang bepergian, maka boleh makan hewan-hewan yang diharamkan zatnya, atau perkara-perkara diharamkan zat, karena zatnya yaitu maitah dan lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Wal qismu tsani, ini bagian yang pertama, sama sekali enggak halal kecuali ketika terpaksa. Wal qismu tsani, yang terpaksa di sini maksudnya bukan hanya sekedar aku terpaksa karena di sini ini enggak ada yang lain. Ya enggak ada yang lain, tapi kan kalau dia umpamanya enggak makan, ya juga enggak
masih bisa bertahan, maka tidak boleh, tetap tidak diperbolehkan. Kalau sudah tidak bisa tertahankan, bisa mati atau mendekati kematian, maka di sini baru diperbolehkan. Wal qismut tsani, bagian yang nomor 2 minal muharramat, dari perkara-perkara yang diharamkan, adalah syai'un, sesuatu, huwa halalun fi nafsi, sesuatu yang sebenarnya dia halal, zatnya halal, barangnya itu sebenarnya halal secara zatnya, yakni zatiyahnya, barangnya halal. Walakinnahu mamlukun li ghairi, tapi barang tersebut dimiliki orang lain, dimiliki oleh orang selain kamu, dimiliki oleh orang lain, bukan dimiliki oleh dia. Famahma kana syai'un minha mamlukan li ghairik lam yahilla laka akhdhuhu, selagi syai'un, sesuatu, minha, dari perkara tadi itu, mamlukan, dimiliki orang lain, li ghairik, milik selain kamu, lam yahilla laka akhdhuhu, maka tidak halal untukmu akhdhuhu, untuk mengambilnya, wala tanawuluhu, dan tidak boleh mengonsumsinya, illa biwajhin sahihin, kecuali dengan cara yang benar, sahihin, yang boleh, fi syar'i, menurut syariat. Kasyira'i, kaya kamu membelinya, wan nadri, dan kayak ada orang nazar disembelih untuk kamu namanya, wal hadiyah, dan kayak diberi hadiahkan kepada kamu, wal hibati, dan pemberian diberikan, wasodakoti, dan sebagai sodakoh. Apa bedanya hadiah, hibah, sodakoh? Kalau hadiah ini karena menghormati, sebagai penghormatan, bentuk penghormatan, diberikan kepada orang yang sebagai penghormatan kepada dia, kayak diberikan kepada kiai umpamanya, bukan karena butuhnya, bukan karena apa ininya. Kalau hibah ini pemberian, bukan ya dapat pahala sedekah juga. Ini juga orang yang beri dapat pahala sedekah sama dengan ini, tapi kalau hadiah niki sebagai penghormatan, kalau hibah ini bukan karena yang diberi ini butuh atau gimana, tapi kalau sedekah lebih kepada orang yang diberikan, ini adalah orang yang butuh, ini untuk membersihkan, lebih kepada membersihkan diri kalau sedekah ini. Wal irthi, dan kayak mewarisi, boleh kamu mewaris, ketika sudah mewaris barang tersebut asalnya milik orang lain, maka halal. Ila ghairi dzalika, dan yang lain-lain, minal wujuh, dari cara-cara as-sa'ighah, yang boleh fi syar'i, menurut syariat, yang boleh dalam pemindahan barang tersebut kepada kalian ini, maka barang tersebut menjadi halal bagi. Fa in akhadha syai'an, ketika kamu mengambil syai'an, sesuatu min dzalika, dari barang-barang milik orang lain, bi ghairi wajhin syar'iyyan, tanpa cara syariat, sara muharraman, maka itu menjadi haram, alaika, pada atas kamu, dengan tanpa cara yang benar menurut syariat, maka menjadi haram. Wasir tabi aklihi aw syurbihi aw lubsihi akilan wa syariban wa labisanil haram. Wasirta, dan kamu menjadi bi akli, sebab memakannya, aw syurbihi, sebab meminumnya, aw lubsi, sebab memakainya, kamu menjadi akilan, menjadi orang yang memakan, wasyariban, dan menjadi orang minum, wala bisan, dan orang yang memakai, lil haram, kepada perkara yang haram. Maklum nih. Wal wujuhul muharramah, cara-cara perpindahan yang diharamkan katsirah, ini banyak sekali. Mithlul ghasb, kayak menguasai barang orang lain, wasariqati, dan kayak mencuri, wal khiyanati, dan kayak berkhianat, diberi amanah kemudian mengkhianati, tidak memberikan, tidak menjalankan amanah tapi diambil, khianat. Wariba, dan dengan jalan riba, dengan jalan mengambil dengan cara dengan cara renter, wa ghairi dzalika, bunga, wa ghairi dzalika, dan dengan lain-lain. Wa kadzalika idza kana malul insan alladhi tu'amiluhu aw ta'khudhuhu min yadihi haraman. Begitu juga ketika idza kana, ketika malul insan, hartanya
seseorang alladzi tu'amiluhu, yang orang tadi kamu bertransaksi dengannya, au ta'khudhu minhu yadi, atau yang harta tersebut kamu ambil dari tangannya, tangan manusia tersebut, orang tersebut, haraman, adalah perkara haram. Begitu juga ketika hartanya seseorang yang kamu ngambil darinya, yang kamu bermuamalah bertransaksi dengannya adalah barang haram, lam yufidkal akhdhu mimalihi, maka tidak memberi faidah kamu mengambil hartanya. Wa in kana biwajhin sa'ghin, walaupun kamu mengambilnya dengan wajah, dengan cara-cara sa'ghin yang diperbolehkan menurut syariat. Kalau sekarang sih contoh deh, kayak apa namanya di sekarang kan banyak sepeda motor curian. Kita kalau yakin itu sepeda itu curian, ini tetap haram. Kalau itu yakin, kalau yakin itu dari pembelian yang kemudian mungkin tidak menyelesaikan pembayaran, ini masih bisa, ya, masih apa namanya ini dibeli. Aslinya orang tersebut masih kewajiban untuk bayar apa? Bayar ya kewajiban orang tersebut sebenarnya. Ini menurut syariat ya, menurut syariat. Walaupun nanti mungkin ada penafsiran apakah barang tersebut kayak setengah digade atau gimana. Tapi secara hukum menurut Syafi'iyah, kalau sudah dijual, entah itu selesai pembayaran atau tidak selesai pembayaran, maka ini menjadi pemiliknya pembeli. Kalau sudah menjadi miliknya pembeli, maka dia berhak menjual, dan penjualnya sah-sah saja untuk membeli itu. Qala mithalu dzalik, contohnya itu adalah ayyuhdiya ilaika aw yabi'u laka ala wajhin sahihin man ta'lamu anna malahu haramun. Contohnya adalah memberi hadiah kepadamu, au yabi'u laka, atau menjual kepadamu, ala wajhin, dengan jalan sahihin, yang dibenarkan, yang sahih, yang benar menurut syariat. Siapa yang memberi hadiah? Siapa yang menjual? Man, seseorang, ta'lamu, yang kamu yakin, anna malahu haramun, sesungguhnya hartanya dia haram. Au syai'an bimalihi dzalik, atau sesuatu dari hartanya itu, memberi hadiah sesuatu dari hartanya yang haram itu, yang dari haram. Imma memberi hadiahnya ini apa namanya ini harta dia semuanya haram, atau dia yang mungkin kamu beri hadiah, kamu menjual kepada kamu, tidak harta orang tersebut haram semuanya, tapi yang dijual, yang diberi hadiahkan itu dari harta yang haram. Kamu yakin itu. Falisat al-mu'amalah as-salihah tusayyiruhu fima bainaka wa bainahu halal. Falisat, maka tidaklah al-mu'amalah, transaksi as-sahihah yang sahih, maka transaksi yang sahih ini tidak tusayyiru, tidak menjadikannya fima bainaka wa bainahu, menjadi antara kamu dengan dia, ini tidak bisa menjadikan halal mahmakana haraman, selagi barang tersebut adalah haram. Jadi apa yang ditransaksikan, selama barang tersebut adalah perkara haram, kamu tahu itu adalah haram, maka tidak bisa menghalalkan barang tersebut walaupun dengan transaksi yang dibenarkan menurut syariat. Wa hadza mawdu'u iskal, dan ini adalah tempat mengiskalkan suatu hal yang menjadikan masalah. Waqad yaghritu fihi man la basirata lahu, dan terkadang salah di situ orang yang la basirata, yang tidak ada penglihatan hati untuknya, yang tidak diterangi oleh Allah hatinya, miliknya, yang tidak ada hati, tidak punya mata hati, yang dia tidak punya mata hati. Ini
Banyak yang mengatakan saya beli kok, oh saya beli kok, oh ternyata kamu tahu bahwa itu memang barang curian. Ya nggak bisa. Sampai kalau memang itu terjadi seperti ini Pak, dan ketahuan yang beli, yang kamu mungkin tidak tahu, kita mungkin tidak tahu, kita membeli sesuatu, ternyata barang tersebut adalah apa? Curian. Maka barang itu tidak bisa menjadi milik kita, tetap miliknya orang yang pemiliknya sing asli. Bahkan saking tidak sahnya, andai kata kita sudah transaksi yang benar, ternyata barang itu curian, tetap barang itu adalah milik orang lain itu berhak untuk mengambil barang tersebut. Nah, kita hanya bisa mengambil menuntut kepada orang yang membeli, menjual kepada kita. Fa'ulima, maka diketahui di sini annal mu'amalata wa in kanat sahihah la tusayyirul harama halalan. Maka diketahui di sini bahwa transaksi muamalah wa in kanat sahihatan, walaupun transaksi tersebut adalah transaksi yang benar, la tusayyirul harama halalan, tidak bisa menjadikan perkara haram menjadi halal. Wa annal muamalatal fasidah, dan sesungguhnya transaksi yang tidak benar yusayyiru, bisa menjadikan yasiru, akan menjadi bias sebab muamalah fasidah al halalu, perkara halal haraman menjadi haram. Sedangkan muamalah yang fasidah, muamalah transaksi yang tidak dibenarkan menurut syariat, ini menjadikan perkara yang aslinya halal menjadi haram. Kalladzi tu'amiluhu muamalatan sahihatan ghairu sahihatin, kayak sesuatu yang kamu bertransaksi, seseorang yang kamu ajak transaksi muamalah dengan transaksi ghairi sahih, yang tidak sahih, bin riba, contoh kayak riba atau sepadannya, wanahwi alamalin transaksi terhadap harta yang halal, fayasiru biha dalikal malu al halalu haraman, maka sebab itu yasiru menjadi al malu, harta, al halalu yang halal, haraman menjadi haram. Kalau memang transaksinya nggak benar, maka harta tersebut menjadi harta yang haram. Tsuma'lamu, kemudian ketahuilah rahimakumullah, annan nasa bin nisbati alal mu'amalati fi umuri dunya ala thalathati aqsam. Orang-orang dipandang dari muamalah, orang yang diajak muamalah fi umuri dunya, dalam urusan dunia, ala thalathati aqsam, itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada 3 kelompok orang tentang bermuamalah dengan dia. Ketika kamu bermuamalah dengan dia, ini terbagi menjadi 3 kelompok. Al-qismul awal, kelompok yang pertama adalah al-ma'rufuna bis-shalah, orang-orang yang terkenal dengan kesalehannya, wal khairi, dan kebagusannya, wal wara'i, dan kewirainya. Tajuzu muamalatuhum, boleh bertransaksi dengan mereka mutlaqan, secara mutlak, min ghairi su'alin, tanpa tanya, wala taftishin, dan tanpa menanyakan, tanpa mencari tahu. Kalau ini orang ini jujur, orang ini soleh, orang ini bertakwa, maka ini sama sekali tidak dituntut, tidak ditekankan, tidak disunahkan, bahkan untuk kita mencari tahu apakah hartanya ini harta haram atau apa, gimana, enggak. Ini langsung boleh secara mutlak untuk bermuamalah, bertransaksi dengan orang tersebut. Wal qismu tsani, bagian yang nomor 2, humul majhulun, yang kita tidak tahu. Alladzina la ta'rifuhum, yang kamu tidak mengetahui dia, bisolah, tidak mengenalnya apakah dia soleh, wala takhlid, dan tidak tahu bahwa dia adalah orang-orang yang mencampur-campur, adukkan perbuatannya. Wa ahwaluhum, keadaan mereka masnuratun angka, jadi ditutup dari kamu tidak tahu keadaan mereka. Fahaula, maka mereka aidon tajuzu muamalatuhum mutlaqan, boleh kita bermuamalah mereka dengan baik, dengan secara mutlak.
Walakin yustahabu soal, tetapi disunahkan untuk menanyakan wa taftish dan mencari tahu. In amkana, kalau memang itu memungkinkan. Tanya pun, mentaftishnya pun birifkin, dengan halus, waduna idza, tanpa menyakiti. Wa huwa minal mara'il mustabham, dan itu termasuk wirai yang disunahkan. Soal, jadi menanyakan, mencari tahu ini barangnya haram apa enggak, orang ini apa hartanya halal apa haram, ini disunahkan untuk menanyakan. Wal qismu tsalits, yang bagian yang nomor 3, hum al ma'rufuna bit takhlid, orang yang terkenal mencampur adukkan perbuatan, kadang nipu, kadang ini. Wa qillatil waraq, dan tidak mempunyai wirai, menjauhi perkara haram, tidak segan-segan untuk berbuat haram. Wa kathratil mujazafah, banyak ngawurnya, fi bai'ihim, dalam buat jual beli, dalam penjualan mereka, wa syira'im, dan dalam pembelian mereka, wa muamalatihim, dan dalam transaksi mereka. Wa haula, dan mereka inilah yang bagi yang ditekankan lil insan, untuk seseorang al-muttaqi, yang bertakwa, alla yu'amilahum, untuk tidak bertransaksi dengan mereka ra'san, sama sekali. Fa ini taja, kalau memang membutuhkan dia untuk transaksi, ila mu'amalatim, untuk bertransaksi dengan mereka, ta'akkada alaihi ayyuqaddimat taftish, maka menjadi ditekankan bagi atasnya untuk mendahulukan taftish, untuk mencari tahu, wasu'ali, dan menanyakan, amma, tentang sesuatu ya'khudhu, yang dia mengambilnya, min aidihim, dari tangan-tangan mereka. Wa dzalika minal wara'il muhim, dan ini termasuk wirai yang penting. Fa amma idza alima, adapun kalau dia tahu, aghlaba ala dhannihi, atau sangat kuat persangkaannya, sangkaan yang sangat kuat pada dia, fi syakhsin, pada seseorang muayyan yang tertentu, kalau dia tahu atau sangat yakin, katakanlah tahu atau yakin, fi syakhsin, dalam seseorang muayyan, orang tertentu ini, kamu tahu, yakin, anna jawi amalihi, sesungguhnya semua hartanya haram, haramun haram, fayahrumu alaihi muamalatahu, maka haram atas dia untuk bertransaksi dengannya. Wa kadzalika idza alima anna aktsara mali haram, begitu juga ketika dia tahu bahwa sesungguhnya kebanyakan hartanya adalah haram. Wa annal halala fi yadihi azizun nadirun, dan tahu bahwa sesungguhnya yang halal di tangannya ini sedikit banget, sangat sedikit, aziz sedikit, nadirun jarang, berarti sangat jarang, sangat sedikit orang ini memegang perkara halal, maka ini tidak boleh bertransaksi dengan orang yang seperti ini. Waqad sa'ala Ibnu Mubarak, orang yang ini biasanya mencuri barang ini, barang orang ini biasanya kita tahu yang ini sangat, sangkaan yang sangat kuat, maksudnya kalau dapat tadi wajar bahasa saiki ya yakin lah, tidak tahu tapi yakin, ya orang ini pasti dicurian ini barang ini. Nah, kalau seperti ini maka haram bertransaksi dengan orang yang seperti ini. Waqad sa'ala Ibnu Mubarak, dan Ibnu Mubarak telah menanyakan rahimahullah ta'ala, tanyakan kepada ba'da wukalaihi, sebagian dari wakil-wakil beliau, an syakhsin yu'amilu sultan. Waqad sa'ala Ibnu Mubarak ba'da wukalaihi, Ibnu Mubarak ditanyai oleh sebagian wakil-wakil beliau, an syakhsin, tentang seseorang yu'amilu sultan, yang bertransaksi dengan sultan, yang bergaul dengan sultan, yang biasanya dia ambil hartanya sultan, penguasa. Hal yu'amilu amlah, apakah dia boleh bertransaksi dengan orang tersebut, atmlah atau ora? Faqala lahu, kemudian Ibnu Mubarak berkata kepadanya,
ingkana la yu'amilu ila sultan, kalau dia tidak bertransaksi kecuali dengan penguasa, faqat fala tu'amilhu, maka jangan engkau bermuamalah dengannya. Wa ingkana yu'amilu sultan wa yu'amilu ghairahu, dan kalau dia bertransaksi dengan bermuamalah dengan penguasa dan bertransaksi dengan orang lain, fa'amilhu, maka bermuamalahlah, bertransaksilah kamu dengan dia, intah. Tapi kindohire yo, ini sudah masuk kepada wirai, bukan sampai haram. Kecuali kalau memang penguasa kayak penguasa yang benar-benar apa barangnya haram terandan, intah. Qultu wa man arada tawarru'a wa taharriya wa itharul halal fayambaghi lahu an yattasifa bil qana'ah minad dunya. Jadi beliau memberi tips untuk kita supaya tidak terjatuh dalam transaksi yang haram, bahkan bisa menjauhi perkara-perkara syubhat. Itu beliau, tips beliau. Wa man arada tawarru', barang siapa yang kepingin wirai, jauh dari perkara haram, wa taharriya, dan dia kepingin untuk menjaga diri, wa itharul halal, dan menghendaki untuk mendahulukan perkara halal, syubhat tidak mau, fayambaghi lahu ayat tasifa bil qana'ah, maka sayuksanya bagi dia ayat tasifa untuk mempunyai sifat bil qana'ah, sifat qana'ah, menerima apa adanya, minat dunia, dari dunia, wa yarghaba fit taqallul minha, dan sayuksanya untuk dia untuk senang untuk membersihkan dari masalah dunia, wa yujadibal israf, dan dia menjauhi israf dalam harta dunia, wa tawassu'a, dan menjauhi meluaskan diri untuk di dalam urusan dunia, wal maila ila syahawatiha, dan menjauhi untuk menuruti kepada, untuk condong menuruti kepada kesenangan-kesenangannya. Faqad qala as-salafus salih, karena as-salafus salih telah berkata, al halalu la yahtamilu saraf, halal itu tidak memungkinkan, tidak bisa menahan, tidak bisa memungkinkan untuk berbuat apa israf. Jadi apa israf itu? Breh bahasa Jawa nih, ha? Boros. Jadi boros, tidak mungkin kita itu apa jenis niki apa namanya niki menjaga diri untuk selalu memakai perkara sing halal dengan apa, dengan israf, pasti nanti terdorong untuk apa berisraf, artinya terdorong untuk memakai perkara haram. Kayak kalau sekarang sih kakek kredit, kalau sekarang sidik kredit ini kan mengejar apa gaya hidup. Kredit ini suatu saat gajinya macet, suatu saat rezekinya seret, pasti akan mencari-cari yang enggak benar. Nah ini yang akan menjadikan nawajene di israf. Ya kredit ya sing kredit sing perkara sing yang apa? Yang ringan atau yang memang dibutuhkan sangat, yang tidak mungkin kita lepas daripada itu, silahkan. Kalau tidak seperti itu, beliau ini termasuk apa? Kurang qanaah pasti. Kalau qanaah fid dunya, ini bisa menjaga diri dari perkara haram. Wa man tawassa'a wa tabassata fi ladzati dunya ihtaja la mahalata ila mubasyarati asbabin la tatim bal la tata'atta illa biktibahami syubuhat. Wa man tawassa'a, barang siapa yang meluaskan diri dalam urusan dunia, tabassata sama maknanya, yakni meluaskan diri fi ladzati dunya, dalam kesenangan dunia, ihtaja la mahalata pasti, ihtaja dia butuh, ila mubasyarati asbabin, untuk melakukan sebab-sebab, melakukan upaya
la tatimmu, yang itu tidak akan bisa sempurna daya-daya upaya itu. Bal la tata'atta, bahkan kadang tidak bisa terjadi upaya daya upaya tersebut illa biktihami syubhatin, kecuali dengan menerjang perkara syubhat. Bal biktihami hurumatin, bahkan dengan menerjang kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat. Kama ya'rifu dzalika man jarrabahu min ahlil insaf wan nasiha li anfusihim, kama ya'rifu, kaya telah mengenal dzalika itu, man jarrabahu, orang yang telah mempunyai pengalaman dengannya, min ahlil insaf, yaitu orang-orang yang objektif, wan nasiha li anfusihim, orang yang kepingin berbaik, berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ketika dia memaksakan diri untuk meluaskan diri dalam masalah dunia, ini pasti akan menghalalkan perkara-perkara yang di situ syubhat, bahkan bisa menerjang kepada perkara yang haram. Pasti akan mengakui itu orang-orang yang tidak punya pengalaman dengan itu. Tunal hamqa, bukan orang yang memang orang yang bodoh, al maghrurin, yang tertipu, wal aghbiya, dan orang-orang bodoh, al jahil, orang-orang al aghbiya, orang-orang gobi, orang-orang yang dungu, al jahilina, yang bodoh-bodoh, minal ladina, yaitu orang-orang tara ahadahum, yang kamu melihat salah seorang mereka yatanawalu syubhat, mengkonsumsi atau mengambil perkara syubhat, wal muharramat, dan perkara haram, wayadda'i, dan dia mengaku li nafsi, untuk dirinya, annahu yatanawalul haram, sesungguhnya dia telah mengambil atau mengkonsumsi perkara haram, halal, perkara halal, wayataharrau, dan dia sudah berusaha untuk mendapatkan dan benar-benar menjaga diri hanya untuk mengambil dari perkara halal. Orang yang insaf, orang yang objektif pasti akan mengakui bahwa ketika dia melakukan itu, melakukan israf dalam boros, israf dalam memperluas dirinya, memperluas menikmati kehidupan dunia, bahwa dia harus harus menerjang perkara-perkara yang mestinya syubhat. Tapi kalau orang-orang yang bodoh, yang tertipu, dia tidak ngakui, bahkan mengatakan aku sudah mencari-cari yang halal kok. Wa yuqimu li nafsi, dan li nafsi fi dzalikal hujjah as-saqithah, dan mereka yuqimu, mendirikan, mendirikan untuknya fi dzalika, dalam masalah itu, al hujjah as-saqithah, hujjah-hujjah yang enggak benar, yang gugur, yang enggak benar. Dia mengatakan aku sudah ini halal nih, dan dia berhujjah, berdalih-dalih untuk dirinya dengan dalih-dalih yang enggak benar. Wayat lubulah ta'wilat al-ba'idah, dan mereka mencari-cari itu dengan takwilan-takwilan, dengan alasan-alasan yang jauh. Wattaqwa, jadi maksudnya dia itu hanya orang-orang yang bodoh-bodoh itu, ketika dia meluaskan diri kemudian mengatakan saya jauh dari syubhat sama sekali dengan alasan gini begini, padahal alasannya itu tidak benar. Wattaqwa wal wajibul muta'ayyid, ketakwaan dan wirai, jauhi perkara haram adalah hal yang wajib, wal muta'ayyid, dan wajib dilakukan. Fa idza lam yakun, kalau memang tidak mungkin untuk melakukan itu, tidak bisa wara', tidak bisa menjaga diri, yakni tidak bisa menjaga diri dari yang mirip-mirip haram semuanya, fala aqalla, maka tidak boleh dia melakukan yang lebih sedikit minal insafi, dari berbuat adil, berbuat objektif, wal i'tiraf, dan mengakui, wa mulazamatil inkisar, dan selalu
merasa kurang, merasa susah hatinya karena kurang, wal istighfar, dan selalu meminta ampunan. Seharusnya dia harus bertakwa kepada Allah, takut pada Allah dalam bermuamalah. Seharusnya dia menjaga diri dalam muamalah, dalam mendapatkan barang-barang yang dia dapatkan untuk dirinya. Tapi ketika itu tidak mampu dilakukan, kita harus minimal harus dia merasa bahwa dia banyak kekurangannya, masih merasa ingin berbuat salah dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad qila, dan kadang dikatakan di ba'dis salaf, kepada sebagian orang salaf as-salih rahimahumullah taala, min aina ta'kul, dari mana kamu makan? Sumber makanan kamu itu dari mana? Faqala min haitsu ta'kulun, dari sumber yang kalian makan sama. Walakin laisa man ya'kul wa huwa yabki mithlu man ya'kul wa huwa yadhhak. Tapi tidak sama orang yang makan wa huwa yabki, sedangkan dia menangis karena merasa bersalah, mithlu man ya'kulu, seperti orang yang memakan, wa huwa yadhaku, sedangkan dia tertawa, gak peduli dengan apa yang dimakannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Faqad tabayyana lakum, dan jelas bagi kalian, annal wara'a milakuddin, wirai, jaga diri dari perkara haram, akan dari perkara syubhat, ini adalah milakuddin, adalah jadi tiang agama, adalah adalah unsur yang paling pokok dari agama, wasabilu ahlil hazmi, dan itu adalah jalannya orang yang punya ketegasan, wal yakin, dan punya keyakinan, bidal mukminin, dari orang-orang mukminin, dari orang-orang mukmin. Waqad kana lis-salafi rahimahullahu taala al-inayatu tamma al-balighah bil wara', dan dulu orang-orang salaf as-salih ini mempunyai rahimahullahu taala, ini mempunyai al-inayah, perhatian at-tama yang sempurna, perhatian yang sangat, al-balighah, yang sama yang dalam, perhatian yang sangat dalam, bil wara'i, tentang masalah wara'. Walahum fihi an-nadharu daqiq, dan mereka di situ ada pandangan yang jelimet dalam masalah wirai mereka. Wa hikayatuhum, dan cerita-cerita mereka fi dzalika, dalam masalah itu, masyhuratun masyhur. Wa siyaruhum, dan sepak terjang mereka fi, dalam masalah wirai, ma'rufah, terkenal, wa madhkurah, dan banyak diceritakan. Waqad balaghana, dan telah nyampe kepada kami cerita, Anna Ibnu Sirin, sungguhnya Ibnu Sirin rahimahullahu taala, ishtara, dia membeli, min tuhni zait, dari minyak, hababan, berapa gentang, genta, beberapa keham kathiratan, yang banyak. Beliau membeli beberapa genta dari yang isinya adalah minyak, biasanya minyak zaitun, bimalin, dengan harta kathiratan yang akeh. Dia berdagang kaya, membeli minyak zaitun bermil-mil, cara saat ini pakai bertrim-trim. Fawajata fi wahidin minha, kemudian dia menemukan di salah satu dari gentong-gentong tersebut, menemukan fa'ratan, tikus maitatan yang sudah menjadi bangkai. Fasabbaha kullaha, kemudian dia menuangkan semuanya, minyak zaitun semuanya dituangkan, dibuang semuanya. Waqala, dan dia berkata, akhafu an takunal fa'ratu qad matat fil ma'sarah, saya khawatir an takunal fa'rah, tikus ini mati, qad matat fil ma'sarah, dalam alat untuk merasnya. Saya khawatir ini jadi matinya itu di tempat pemeras. Nah, akhirnya kan semuanya ini, dan sumbernya dari pemeras itu semuanya, lain najis semuanya. Wajaru 'alaiha zaitu kullahu, dan mengalir atas fa'rah tersebut
atas bahan namanya ini bangkai tersebut minyak zaitun semuanya. Saya khawatir ini, maka dibuang semuanya. Karena kalau itu sampai seperti itu artinya penjualannya haram semuanya. Ya, penjualan haram semuanya, penjualnya maka ini tidak boleh dijual semuanya. Kalau tidak boleh dijual berarti transaksinya haram. Kalau transaksi haram berarti dia sudah menipu orang lain, dia juga mengambil hartanya orang lain dengan tidak benar, maka dibuang semuanya oleh beliau. Wa kana Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala idza lam yajidil halal as-safiyah ya'kulur ramal ramal. Dan dulu Sufyan ats-Tsauri idza lam yajid, kita tidak menemukan al-halal as-safi, barang halal yang murni, ya'kulul ar-ramal, dia memakan pasir, wayam kuthu alihil ayam, dan beberapa hari dia berdiam dengan memakan yakni debu tersebut, pasir tersebut beberapa hari. Waraja Ibnu Mubarak, ini karena sangat mencari halalnya. Waraja Ibnu Mubarak min Marwa bi Khurasan, beliau Ibnu Mubarak pulang dari kota Maru di Khurasan ila Syam, ke Syam. Di Khurasan ya di Iran sana nih, menuju Syam yakni di Damaskus sekitar situ atau di Palestina. Fi qalamin, karena masalah pena istarahu yang dia meminjamnya, wanasiya, dan lupa ayarudahu untuk mengembalikannya ala sahibi, kepada pemiliknya. Dia di Syam, suatu saat pergi ke Syam meminjam pena, terus sampai melakukan perjalanan menuju Iran sana. Itu beribu-ribu kilo pada saat itu, berhari-hari perjalanan ini, setengah bulan. Dia balik ke Syam lagi untuk mengembalikan pena yang dia pinjam, yang dia lupa untuk mengembalikannya. Waraja Ibrahim bin Adham, ketika Ibrahim bin Adham pulang rahimahullah ta'ala minal Quds, dari Baitul Maqdis, dari Kudus, ilal Basrah, menuju Basrah yang ada di Irak sana, firat di tamratin, untuk mengembalikan satu biji kurma, satu buah kurma, sakotat yang jatuh fitamrin, dalam kurma-kurma, ishtarahu yang dia membelinya, halal wasni, ketika dalam keadaan menimbang. Ketika ditimbang, setelah selesai timbangan, ternyata ada satu biji kurma yang jatuh ke situ. Dia mungkin lupa atau tidak perhatikan, setelah itu ingat, oh ini ada yang jatuh. Wa ghafalan, dan dia lupa an ratiya, untuk mengembalikannya hina idzin, pada saat itu. Maka dia kembali dari Kudus menuju Basrah. Wa kana Dhunnun al-Misri, dan Dhunnun al-Misri dulu rahimahullah ta'ala mahbusan, dia di penjara. Dhunnun al-Misri pernah di penjara dulu. Fahamalat ilaihi imra'atun salihah, kemudian membawa kepadanya imra'atun salihatun, perempuan yang soleh, membawa kepadanya ta'aman, makanan halalan, yang jelas halal, min thamani ghasliha, dari hasil penjualan tenun dia menenun, kemudian dijual, dan kemudian dari penjualan ini diberikan makanan, kemudian dia membawanya itu kepada Dhunnun al-Misri. Faraddahu, kemudian dia menolaknya. Wa qala, dan dia berkata, ja'ani ala tabaqin zalimin, makanan ini datang kepadaku ala tabaqin zalimin, dengan di atas talam, atau di atas tempat makannya orang zalim, yakni bihi asajan, yang dia kendaki di sini, orang yang zalim di sini adalah dari, yakni tangannya, dibawa oleh tangannya penjaga sipir, penjaga penjara. Nah, ini dibawa oleh sajan, aku enggak mau makan. Wa kanat arsalathu lahu alayatihi, dan dulu dia ini, perempuan ini, mengirim
makanan tersebut kepada Dzun Nisri lewat tangan si sipir tersebut. Maka dia menolaknya, tidak mau, karena dibawa oleh orang yang zalim niki. Niki karena sangat hati-hatinya. Wa kana ba'duhum inda insanin muhtadirin bilail falamma matal muhtadir qala lahum adfi'u sirat. Wa kana ba'duhum, dan dulu sebagian dari mereka inda insanin, ini berada di samping seseorang muhtadirin yang mau meninggal, sudah dalam keadaan mau meninggal, bilail pada waktu malam hari mengunjungi atau dalam keadaan gimana. Falamma matal muhtadir, ketika orang yang mau mati tersebut meninggal, qala lahum, seseorang dari salaf soleh ini berkata kepada mereka, adfi'u siraj, padamkan padamkan lentera, padamkan itu jenis ini lampunya. Fa innahu minal an, karena sirat itu mulai sekarang sorofi milikil warathah, sekarang sudah berada di kepemilikan ahli-ahli waris. Sekarang sudah menjadi ahli warisnya, milik ahli warisnya. Kita tidak tahu dia memperbolehkan enggak. Kalau sebelum ini dia yang menghidupi adalah orang yang meninggal ini, kita boleh memakainya. Sekarang ini milik ahli waris, maka matikan saja. Wa qala ba'duhum, dan sebagian dari mereka berkata, kuntu musafiran, dulu aku bepergian, fatihtu, kemudian aku tersesat fitari di jalan, washtadda alayyat latos, dan haus banget, ishtadda jadi sangat, alayya atasku, alatosu jenis kehausan, aku sangat kehausan. Fastaqbalini jundiyun, kemudian ada satu orang jenis ini tentara menemuiku, wasakon, dan memberi minumku syarbatan, satu minuman, mimain air, satu tegukan air. Fa'adat qasawatuha, maka kemudian qasawatuha kekerasan hati dikarenakan minuman tersebut, adat kembali ala qalbi, atas kepada hatiku, thalathina sanah, selama 30 tahun. Jadi kosawahnya, kerasnya hati karena itu berada di hatiku selama 30 tahun. Ini orang-orang, yani sebenarnya kosawah sedikit saja, tapi orang-orang yang soleh itu sudah merasa. Ada cerita kalau nggak salah siapa ya, Imam Subki atau Imam yang lain, niku berkata ketika dia kecil itu pernah disusui sama orang yang nggak benar. Dia dapat ilham setiap orang alim niki, tapi pasti ada waktu-waktu tertentu yang dia merasa hatinya tertutup. Dia cerita, beliau niki dapat ilham, dapat ini, beliau berkata, ini gara-gara waktu kecil saya masih bayi dulu pernah disusui sama orang yang nggak benar. Nah, ini memang orang-orang yang wali-wali Allah yang dekat seperti ini, walaupun tidak sengaja, walaupun tidak jenis ini orang nggak ada keharaman, mestinya bukan tidak haram ketika dia mengkonsumsi sesuatu yang haram, ini tetap ada asarnya, ada akibatnya, ada akibat buruknya. Wa hikayatuhum fi dzalika aktsaru min an tuhsa, dan cerita-cerita tentang mereka dalam masalah ini lebih banyak, sangat banyak untuk bisa kita ceritakan, untuk bisa ceritakan satu persatu. Kita tahu bagaimana siapa namanya niki, Umar bin Abdul Aziz umpamanya, dia jadi pakai lampu aja juga nggak mau, lampunya orang-orang yang lampunya rakyat nggak mau. Baik, cerita-cerita mereka dalam masalah ini sangat banyak, min antuso, untuk diceritakan satu persatu. Qastuna bihadza bihadzal yasiri minna at-tabarruk bi dzikrihim. Tujuan kami dalam menyebutkan sedikit dari cerita-cerita itu adalah untuk tabarruk, untuk mengambil berkah dengan menceritakan itu, dengan menceritakan tentang mereka. Di anna rahmata tanazzalu inda dzikri shalihin, karena rahmat itu akan berturunan ketika kita menceritakan orang-orang yang soleh.
Wal ya'lam al-aqilul basir tafawuta ma bainas salaf wal khalaf. Dan ketahuilah wahai orang, dan harus mengetahuilah orang yang punya akal, al-basir, yang mempunyai penglihatan hati, jadi orang yang baik, tafawuta ini perbedaan apa yang antara orang salaf soleh dan wal khalaf dan orang-orang yang baru-baru. Wa yaqil, dan dia harus mengetahui, wa ya'rif fi ayyi zamanin huwa, di zaman kayak apa dia, wa ayyuna nasin, dan orang kayak apa, alladzina huwa minhum, yang dia termasuk mereka, wa baina adzurim, dan di tengah-tengah mereka. Kita ini harus tahu kita ini kayak apa. Kita harus tahu perbedaan orang sekarang dengan orang dahulu. Kita harus tahu kita ini di zamannya kayak apa orang-orang niku, dan kita harus tahu dia itu termasuk golongannya kayak apa. Kita berada di tengah-tengah siapa. Tsuma'lamu rahimakumullah ta'ala, kemudian ketahuilah rahimakumullah ta'ala, anna aklal halali yunawwirul qalba wa yuraqiquhu, sesungguhnya makan perkara halal ini yunawwirul qalba, ini bisa dijadikan menerangi hati, wa yuraqiquhu, dan menjadikan melembutkan hati. Gampang ini itu si Allah banget, gampang ternyuh karena ingat akhirat. Wa yazlibu lahul khasyah, makan halal itu bisa mendatangkan kepadanya rasa takut minallah, pada Allah. Wal khusyu', dan bisa mendatangkan rasa khusyuk li'azamatihi terhadap keagungannya. Wa yunasyitul jawarih, dan makan halal ini bisa menyemangatkan anggota-anggota badan kita ini lil ibadah, untuk beribadah, wa ta'ah, dan untuk melakukan ketaatan. Wa yuzahidu fid dunya, dan makan halal itu bisa menjadikan kita zuhud, menjadikan tidak senang masalah dunia. Wa yuraghibu fil akhirah, dan mencintakan kita di akhirat. Wa huwa sabulun fi qabulil a'mal as-salihah, dan ini menjadi sebab untuk diterimanya amal-amal soleh. Wastijabati doa, dan sebab diterimanya doa. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di Sa'd bin Abi Waqqas, kepada Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, atib tu'amatak tustajab ta'watuk, baguslah makananmu, tustajab ta'watuk, maka akan dikabulkan doa kamu. Ini sebagaimana cerita Sa'd ibn Waqqas. Ini beliau ketika, saya itu tahu apa yang saya makan itu dari mana sumbernya, persis saya tahu dari mana saya tahu. Maka kemudian Sa'd bin Abi Waqqas terkenal dengan mustajabut doa. Ini ono lali ono Aziah jadi qala wa amma aklul halal, adapun masalah makan halal wa syubhat fa sahibuhu ala diddi min jami' hadhil khairat, adapun makan haram, makan syubhat, maka pemiliknya, orang yang melakukan itu, ala diddi, ini sebaliknya, min jami' hadhil khairat, dari semua kebaikan ini. Yuqassil qalb, makan haram itu bisa menjadikan hati keras. Wa yudhlimuhu, dan menjadikan menjadi gelap. Makan haram itu menjadi gelap hatinya. Wa yuqayyidul jawarih, dan membelenggu anggota-anggota badannya dari melakukan ketaatan. Wa yuraghibu fid dunya, dan bisa menjadikan dia senang pada dunia. Wa huwa sababun, dan makan haram ini menjadi sebab fi adami qabulil amali salihah, dalam tidak diterimanya amal-amal soleh. Wardi doa, dan menjadi sebab ditolaknya sebuah doa. Kama fil hadits, sebagaimana dalam hadits, innahu alaihi salatu wassalam dzakara ar-rajula ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, ya rab ya rab, wa mat'amuhu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram. Sungguhnya Rasulullah SAW menceritakan ar-rajula, seseorang, ash'atha, yang rambutnya maut, aghbara, yang berdebu, yamudu yadahi, dia menengadahkan,
menjulurkan kedua tangannya ila sama, ke langit. Dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'ahu haram, sedangkan makanannya dia haram, pakaiannya haram, dia mengkonsumsi haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana dia dikabulkan doanya, makanannya haram. Al hadis waqad taqaddam, dan di hadis ini sudah lewat. Fahrusu, maka perhatikanlah benar, maka perhatikan ala akil haram, untuk makan halal, akil haram, untuk makan halal, wa ala ijtinabil haram, dan untuk menjauhi barang haram, kullal hirsi, dengan segenap perhatian. Walisal wara' khasun bil akal, dan beliau begitu kok, wara' itu menjauhi perkara haram, perkara yang menyerempet haram, itu khasun, bukan khusus bil akli, untuk makan saja, bal huwa amun fi jamil umur, tapi itu adalah umum untuk segala hal. Jangan jauhi perkara haram, tidak hanya makan saja, walaupun makan ini lebih ditekankan karena dalam Quran kita wala ta'kulu amwalal yatama, jangan kamu makan barang-barangnya anak yatim, walaupun ini umum, makan, menguasai, dan yang lain semuanya akulu amwalil yatama, tapi yang mansus adalah nama yang dinas secara soreh, yang jadi di teksnya adalah kamu jangan memakannya, makan dalam konsumsi. Ini benar, nama makan ini adalah nama sangat dilarang untuk makan barang haram, tapi juga yang lain-lain itu sama, walaupun tingkatannya tidak seperti ketika memakan, tapi hampir sama semuanya. Wa alaikum bil iktisabi minal halal fa innal iktisaba ma'murun bihi. Wa alaikum bil iktisabi minal halal, dan tetapilah dan lakukanlah, selalu lakukan iktisab minal halal, untuk mendapatkan, untuk menghasilkan, untuk bekerja menghasilkan perkara halal. Fa innal iktisab makmurun, karena menghasilkan, bekerja untuk mendapatkan halal ini adalah diperintahkan. Wa fihi fadlun, dan di situ ada keutamaan, wa thawabun, dan pahala katsirun, mahma saluhat fihi niyah, ketika di situ selagi benar niatnya di situ dalam menghasilkan perkara halal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atyabu ma akala rajulu min kasbi yamini, lebih bagus-bagusnya apa yang dimakan oleh seseorang laki-laki adalah min kasbi yamini, dari hasil kerja tangannya. Lebih sebaik-baiknya perkara yang dimakan oleh seseorang adalah makanan yang dihasilkan dari hasil kerja tangannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man amsa kalan min amalil halal amsa maghfuran lahu. Man amsa kalan min amalil halal, man amsa, barang siapa yang sore-sore kalan, dalam keadaan kecapean, min amalil halal, dari kerja halal, amsa maghfuran lahu, maka sore itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama, qalu bi kasbi yaminihi. Niki riwayat hadis Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Wa qala Tirmidzi hasanun, hadis hasan. Hadis yang kedua, ini hadis ini ya dhaif, fihi dha'f, di situ ada sanadu dhaif. Nggih. Diriwayatkan Imam Tabarani dan fil Awsat, dalam Mu'jam Awsat, wal Asbihani min hadis bin Abbas. Juga Ibnu Asakir meriwayatkan dari Sayyidina Anas. Tapi sejelas kenapa kita bekerja untuk menghasilkan perkara halal ini benar-benar secara dalam syariat kita benar-benar ditekan untuk melakukan itu. Fadyanwil insanu biktisabihi siyanata dinihi, maka niatlah seseorang dengan usaha dia, dengan kerja dia, berniatlah siyanata dinihi, untuk menjaga agamanya, wasiyanata wajhi, dan menjaga wajahnya, menjaga raut mukanya, anil hajati, dari butuh ilanas kepada orang lain, menjaga kehormatan dia dari membutuhkan kepada orang lain, wa kifayati nafsi, kifayata nafsihi, dan
niatlah seseorang ketika bekerja untuk mencukupi diri sendiri, wa iyali, dan mencukupi keluarganya, wattasadduq, dan niatlah untuk bersedekah, bima fadula, dengan apa yang lebih dari mikasbihi, dari hasilnya, an hajati, yang lebih dari kebutuhannya. Sedekah, niatlah sedekah alal muhtajin, terhadap orang-orang yang butuh, min ibadillah, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu bidzalika amilan akhirah, maka dengan itu dia merupakan telah beramal untuk akhirat. Jadi ketika dia seseorang niki kerjanya diniati untuk menjaga agamanya, ini merupakan amal akhirat. Menjaga dirinya supaya gak butuh kepada orang lain, ini juga amal akhirat, karena memang kita ditekankan supaya tidak minta-minta kepada orang lain. Berniat untuk menjaga mencukupi dirinya dan keluarganya, ini juga pahala. Hatta al-luqmah allati rafa'a fi imrati, sampai suapan yang dia angkat ke mulutnya istrinya, ini pun merupakan amal akhirat, sedekah. Apalagi kalau diniati kelebihannya untuk sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dari hamba-hamba Allah, maka ini semuanya adalah niat akhirat semuanya. Wal yahdhar kullal mahadhar min ayyashtaghila bisababil kasbi an faraidillah. Wal yahdhar, hati-hatilah, hindarilah, kullal hadar, dengan segenap kehati-hatian, dengan menghindari, benar-benar menghindari, min ayyashtaghila, dari dia tersibukkan, bisababil kasbi, dengan sebab bekerja, an faraidillah, dari perkara-perkara diwajibkan oleh Allah. Au ayyaqa, atau hindarilah dari dia terjatuh bisa dengan sebab bekerja, fi maharimillah, jatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayakhsar bidzalika, maka dia akan rugi dengan itu, fi dunyahu, rugi dan dunia, wa ukhrahu, dan akhiratnya. Wa dzalika huwal khusranul mubin, dan itu adalah kerugian yang jelas. Waqad qala ba'dus salaf, dan sebagian salaf telah berkata rahimahullah ta'ala, ar-rijalu thalathah, laki-laki itu dibagi menjadi 3. Rajulun syaghalahu ma'atuhu an ma'asyihi, seseorang laki-laki yang tersibuk, yang ma'atuhu, akhiratnya, tempat kembali dia, ini akhirat dia, ini menyibukkannya, an ma'asyihi, dari kehidupan dunianya. Fahadha minal faizin, maka dia ini orang-orang yang termasuk orang yang beruntung. Wa rajulun syaghalahu ma'ashuhu li ma'atihi, dan seorang laki-laki yang tersibuk kehidupan dia, kehidupan dunia dia, menyibukkan dia untuk dari akhiratnya. Syaghalahu ma'ashuhu li ma'atihi, yang tersibukkan ma'ashuhu, kehidupan dia, menyibukkan dia, tapi untuk akhiratnya. Yang pertama, sudah nggak mikirkan dunia, nggak mikirkan dunia. Kedua, kehidupan dunia pun ini untuk akhiratnya. Fahadha minal muqtasidin, orang ini termasuk orang yang tengah-tengah. Wasyaghul, tadi kehidupan dia menyibukkan dia untuk akhiratnya, ini muqtasidin. Wa rajulun syaghalahu ma'ashuhu an ma'ati, dan seorang laki-laki yang kehidupan dunia ini menyibukkan dia dari akhiratnya. Fahadha minadz zalimin, maka di sini orang yang termasuk orang-orang zalimin, au qala minal halikin, atau ini termasuk orang-orang yang hancur. Intah tadi. Fa in kunta mimman yaktasibu bi sun'atin aw hirfatin fa 'alaika bin nushi fi halil muslimin. Fa in kunta, jikalah kamu termasuk mimman yaktasibu, orang yang bekerja bi sun'atin, dengan dengan membuat sesuatu, aw hirfatin, atau kerjaan, fa'alika bin nushi fi halil muslimin, maka kamu harus berusaha berbuat baik kepada orang-orang muslim. Jadi maksudnya
bikinan kamu, kalau tidak benar ya katakan kepada mereka bahwa ini ada cacatnya seperti ini. Ini termasuk nus fi ahlil muslimin. Wabil ihsan, dan bilang untuk memperbaiki pekerjaan kamu, wal itqan, dan pandailah kamu dalam bekerja tersebut, li'sun atika wal itqan, yakni apa jenis ini, berkepandianlah kamu benar-benar pinter, lisun atika untuk pekerjaan, wahir fatika lisun atika terhadap perkara sesuatu yang kamu produksi, wahir fatika dan pekerjaanmu, hasabal inkan semampu mungkin. Wa fil hadits innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif, dalam hadis dikatakan sesungguhnya Allah menyukai seorang mukmin al muhtarif, yang bekerja, yang apa jenis ini, yang bekerja. Wa iyyaka wal kadhib, dan hati-hati dengan ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani fil Kabir wal Baihaqi fi Syu'ab wa Ibnu Adi, tapi beliau mengatakan hadis ini dhaif. Tapi nawajna ini al-mu'minul qawi khairun minal mu'minin dhaif, orang mukmin yang kuat ini lebih baik daripada mukmin sing lemah. Wa kullun fihi khair, dan semuanya ada kebaikan di situ. Wa iyyaka wal kadhib wal ghish, hati-hati dalam bertransaksi kamu, dalam bekerja kamu untuk bohong, wal ghish, dan menipu, wa kathratil ikhlaf bil wa'd, dan banyak tidak menepati janji, wa min ghatin ba'da ghatin, dan dari janji besok setelah besok, yani besok setelah besoknya lagi. Ini hati-hati dengan ini. Wahdar kullal hadar, hati-hatilah dengan segenap kehati-hatian minat tasahul, dari menganggap remeh, fitar ki itqanil hirfah, dalam meninggalkan pinter atau pandai dalam bekerja, fi muamalati man la ya'rifuha, dalam bertransaksi dengan orang yang tidak mengetahuinya, kama yang bagi sebagaimana yang seharusnya. Yani kamu membuat sesuatu dengan tidak baik, hati-hati ini, sembarangan dalam bekerja, terutama kepada orang yang tidak mengetahuinya. Wis iki gak ngerti wae kok gawe nang ngene elek-elek sithik gak ngerti. Hati-hati dengan ini. Fatatasahanu, maka kamu akan meremehkan fi huquqi, dalam hak-hak orang yang tidak mengetahui hirfah tersebut. Wa tahurrahu, dan kamu menipunya, likillati ma'rifati, karena sedikitnya pengetahuan orang tersebut dalam masalah ini, dalam masalah pekerjaan ini. Wa qad warada, dan telah datang dari syari', wailun litajir min la wallahi wa bala wallahi, celakalah bagi tajir dari kata-kata tidak wallahi wa bala wallahi, sedikit-sedikit sumpah enggak pokoknya bisa menjadikan barangnya laku, sedikit-sedikit sumpah. Wa wailul lil muhtarifi, dan celakalah bagi orang yang ikhtiraf, orang yang bekerja membuat sesuatu, min qatin ba'da qatin, dari janji besok dan setelah besok. Wa in kunta mimman yaktasibu bit-tijarah wal bai' wasyira, kalau memang kamu termasuk orang yang bekerja tijarah, dagang, wal bai', jual, wasyira, beli, fa 'alaika fi jami'i muamalatika, maka wajib bagi kamu dalam semua transaksi kamu, bistinabil muamalati, untuk menjauhi transaksi al-fasida yang enggak benar, wal buyu'i, dan bai' al-muharramat yang diharamkan, wal makruha. Wa ta'allam dzalik, pelajari itu, belajarlah muamalah yang benar. Wa tafaqqah, dan ketahuilah fihi, dalam masalah itu. La budda laka min dzalik, itu suatu harusan bagi kamu. Min dzalik, yani kan tidak bagi kamu untuk itu melakukan itu. Wala rukhsata fi tarki, tidak ada keringanan untuk meninggalkannya. Artinya ini sudah menjadi, kalau pedagang berarti menjadi fardu ain, menjadi kewajiban yang nggak bisa ditinggalkan untuk belajar tentang masalah tijarah secara syar'i. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la bai'a fi suqina wa la yashtari man la yatafaqqah. La yabi' fi suqina
wa la yashtari man la yatafaqah. Umar bin Khattab berkata, tidak boleh menjual di pasar kami, tidak boleh membeli di pasar kami man la yatafaqah, orang yang tidak tahu hukum syariat. Fa inna man lam yatafaqah, karena orang yang tidak pandai, tidak tahu hukum syariat, akalal haram, maka dia akan makan akalal riba, dia akan makan perkara riba, wa huwa la ya'lam, sedangkan dia tidak tahu. Intah bima'nahu wal halal kama dzakar radhiyallahu ta'ala. Keadaannya memang seperti yang disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa 'alaika fi tijaratika bimulazamatil ihsani wal 'adl, dan wajib pada kamu dalam tijarahmu bimulazamatil ihsan, untuk menetapi berbuat baik, wal 'adl, dan berbuat adil, wasuluki sabilil musamahah, dan melakukan jalan bermudah, wal fadl, dan memberi. Ini gampangan Kanjeng Nabi, idza apa jenenge niki, samhan idza ba, samhan idza ishtara, dia mudah dalam membeli dan menjual. Wa tarkil musyahah, dan meninggalkan pelit, terlalu pelit. Wal istiqsa, dan memperdalam sesuatu, yakni mensulit-sulitkan, harus diteliti 100% begini, harus harus mendapatkan haknya 100%. Istiqsa. Fa inna dzalika aktsarul lil barakah, karena mempermudah dalam jual beli, gampangan dalam jual beli ini lebih banyak berkahnya, wa an mali tijarah, dan lebih bisa meningkatkan tijarah dagangan. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rahimallahu abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Allah merahmati seorang hamba yang samhan, yang mudah, yang gampangan, idza ba'a, ketika menjual, samhan, gampangan, idza ishtara, ketika membeli, samhan idza iqtada, dan dia gampangan ketika meminta meminta bayaran hutang, ketika menuntut pembayaran hutang. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kalau sekarang wis badine mok sithik, tahu badine sithik kudu tok harus sah. Wong kenyang niku bangga ketika iso kenyang, padahal dia tahu iki untungnya sekitar segini ini. Ajane ya wis ndak apa-apa segitu saja. Yang sampai si penjual gak punya untung, ya hanya sedikit banget. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul mu'minina rajulun samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada, samhan idza qada. Sebaik-baiknya mukmin adalah rajulun, seorang laki-laki yang samhan, yang gampangan, idza ba'a, ketika dia menjual, samhan idza ishtara, gampangan ketika dia membeli, samhan idza iqtada, dan dia gampangan ketika meminta bayaran, samhan idza qada, dan gampangan ketika dia membayar. Kanjeng Nabi ketika ada orang yang meminta bayaran hutangnya, kemudian diberi dulu hutang unta yang sekian, nilainya sekian, kemudian tidak menemukan kecuali yang di atasnya, berikan. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang orang yang paling bagus dalam pembayaran hutang, kan memberi yang lebih tinggi nilainya daripada yang dulu dia beli hutang. Wala tabi wala shtar dari syai'an illa bi ijabin wa qabulin sahihan. Jangan kamu menjual, jangan menjeli syai'an, sesuatu apapun, illa bi ijabin wa qabulin, kecuali dengan ijab dan qabul yang sahih. Fa innal mu'atata, karena mu'atah, yakni saling memberi gitu saja, biduni lafzin, lawan dengan tanpa lafaz, la takfi, ini tidak cukup, fin iqatil ba', dalam sahnya sebuah ba'. Waqad ajazaha ba'duhum fil muhaqqarat, dan telah memperbolehkannya sebagian ulama fil muhaqqarat, dalam hal-hal yang remeh. Wa mala ilaihi hujatul Islam, dan condong kepadanya hujatul Islam fil ihya,
wa atala dan memperpanjang al kalam fil mu'ata dalam jual beli dengan jalan dengan jalan memberikan jenis niki uang dan menerima barang tanpa ada perkataan ijab dan qabul. Wa ala kulli hal, dan bagaimanapun juga fal bai'u wasyira' bil ijab wal qabul fi kulli syai' ahsan wa ahad. Bagaimanapun juga jual beli dengan jalan ijab qabul di semua hal niki ahsan wa ahwat. Ini lebih bagus dan lebih hati-hati. Tapi di sini saya yakin ulama-ulama kita ini tidak termasuk, ya memang asan, tapi itu tidak jadi ditekankanlah menurut kita, karena sebagaimana pengetikannya Imam Ghazali zaman dahulu ketika zaman Rasulullah SAW, ini jual beli juga tidak harus dengan saya beli dengan uang sekian, ini uangnya nih, saya beli dengan segini, ini uangnya saya terima, tidak harus seperti itu mulai zaman Kanjeng Nabi. Maka Imam Ghazali di dalam kitab Ihya mengatakan jual beli dengan jalan hanya memberikan barang, memberikan uangnya, kemudian dengan menerima barangnya, ini adalah sesuatu yang halal, tidak ada haram sama sekali. Memang zaman mulai dari Kanjeng Nabi juga seperti itu. Walaupun dalam Syafi'iyah dikatakan harus ono ijab dan qabul, saya jual ya saya beli, harus seperti itu. Dan di dunia saya nggak pernah tahu ini dilakukan. Wallah alam, saya juga belum pernah ke Yaman, saya juga belum. Tapi yang sebenarnya saya tahu di semuanya tempat yang saya kunjungi tidak ada jual beli seperti itu kecuali di Martapura. Kecuali di Martapura. Kalau Martapura masih biasa melakukan itu. Saya ketika beli sesuatu, saya jual, saya bingung melongo saya. Ini jawab apa ini? Uangnya sudah saya berikan, barangnya sudah saya terima, dia bilang saya jual. Saya nggak tahu kalau itu harus jawab saya beli. Itu orang Martapura saja yang melakukan itu. Ya karena seperti ini, memakai pendapat-pendapat yang seperti ini. Wa 'alaika bistinabil kadhibi ra'san, dan kamu harus menjauhi bohong ra'san, sama sekali harus kamu jauhi sama sekali. Wa qawli akhudtu bikata, dan jauhi ucapan aku membelinya, aku mendapatkannya bikata dengan uang segini. Wa u'titu alaihi bikata, aku sudah diberi barang ini dengan segini. Atau wa a'titu alaihi kata, aku sudah memberi segini untuk ini. Atau itu aku diberi untuk ada orang menjual ini mau dibeli sama orang tidak segini, padahal tidak, untuk supaya orang niku menganggap ini seharusnya memang harganya sekian. Nah, ini hati-hati dengan ini adalah bohong. Padahal ya orang itu kalau kamu bilang iya mungkin gak mau beli, saya masih sering kan kayaknya sekedar ini ada transaksi yang masih belum selesai, artinya masih mengambang semuanya. Kemudian aku ini sudah ada yang nawar segini, padahal hanya sekedar gitu, tidak seperti itu kejadiannya. Hati-hati dengan ucapan seperti ini. Wala abi'u illa bikata, hati-hati dengan kamu mengatakan aku tidak akan menjualnya kecuali sekian, padahal tidak, hanya sekedar menggertak saja supaya dia membeli dengan segitu. Hati-hati. Wa anta fi qaulika ghairu shadiq, sedangkan kamu ghairu shadiq, tidak jujur fi qaulika, dalam ucapanmu itu. Hati-hati. Fatakhsar min haitsu tarjul faida, maka kamu akan bisa merugi dari posisi, dari tempat yang kamu mengharapkan dapatkan keuntungan. Kamu rugi pada saat kamu mengharapkan keuntungan. Hati-hati. Wala tahlif billah 'alal bai'i wasyira', jangan kamu bersumpah dengan nama Allah atas jual dan beli. Wala tata'awwad dzalik, jangan kamu biasakan untuk itu. Fa innad dunya bi asriha, karena dunia semua niki asgharu lebih kecil, wa ahqaru lebih rendah, min ayyuhlafa billah, untuk lebih rendah untuk disumpahi dengan atas nama Allah atasnya bersama dengan jujur, disertai dengan kejujuran. Fa kaifa ma'al kadhib, bagaimana dengan bersama dengan bohong. Jadi
dunia, semuanya niki lebih rendah untuk kita bersumpah dengan jujur. Nah, dikata kita jujur seharusnya enggak niki, makanya napa jenenge niki sumpah atas nama Allah itu adalah sesuatu hal yang sangat sakral, sesuatu hal yang sangat agung. Maka jangan kamu sandingkan dengan sesuatu yang remeh, dengan perkara dunia. Wala taj'alullahu urdatan li aimanikum. Ini Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan sumpah kamu ini sebagai urdatan, jangan jadikan Allah sebagai sasaran kamu. Jangan jadikan napa jenenge niki Allah Subhanahu wa taala napa jadi yani maksudnya jangan sedikit-sedikit sumpah. Jangan sedikit-sedikit sumpah. Niki tafsir. Jangan kamu jadikan Allah jadi sasaran untuk sumpah kamu. Sidik-sidik sumpah, sidik-sidik sumpah. Khawatir nanti antabaru, kalian nanti tidak bisa napa berbuat baik, takut tidak bisa bertakwa, tuslu bainan nas, kamu tidak bisa mendamaikan antara orang-orang. Nah, nanti kamu napa jenis ini dengan itu akhirnya kurang bisa bertakwa kepada Allah, karena Allah nilainya di hati kamu adalah sesuatu yang remeh. Ketika kita sumpah terus, artinya kita meremehkan nama Allah Subhanahu wa taala. Di hati kita walaupun tidak sadar, kita sesuai di hati kita merasa ini hal yang biasa sumpah itu. Menyebut nama Allah itu hal yang biasa. Lain dengan orang yang mau sumpah itu takut. Pasti dia dengan Allah akan sangat takut. Saya nyebut nama Allah walaupun saya jujur, kalau sumpah wedi sangat takut karena ini sudah membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran ini surat apa nih? Surat Baqarah. Wala taj'alullahu urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Wa alaika wala tahlif billah 'alal bai' wala tadallu fa inna ad-dunya bi asriha asgharu wa ahqaru min ay yahlifa billah 'alaiha ma sidqi fa kaifa bil kamal kadhib. Wala hajata ilal aiman, dan tidak ada kebutuhan untuk sumpah. Yang penting itu jujur. Ketika jujur, saiki mungkin tidak begitu untung, tapi akan orang semakin percaya. Kepercayaan dalam berdagang itu ini secara zahir orang niku ketika jujur dan ternyata dia mudah, yakni gampang, orang terlalu ngambil untung banyak, pasti akan dijujukan wong. Padine sithik tapi terus. Niki biasa seperti itu. Coba delok wong sing ngambil untung banyak. Biasanya untungnya sidik, ternyata dia sekarang beli, dia untung, tapi besok sudah tidak ada yang beli lagi. Orang nggak akan kembali lagi. Paling penting kejujuran, itu bukan sumpahnya. Sumpah niki manfaqatun, ini nanti ada. Yamin manfaqatun lisilah, mamhaqatun lil barakah wal kasb. Sumpah niku bisa, yakni bisa melakukan, menjadikan laku barangnya, tapi bisa menghancurkan, menghilangkan berkah dan usaha. Wala hajat ilmu hadis, dalam hadis innallaha yubghidul bayya al halaf. Allah membenci kepada penjual al halaf yang banyak bersumpah. Riwayat Imam An-Nasai. Wa qala aidan, Rasulullah juga bersabda, al-yamin sumpah manfaqatun, ini bisa melakukan, menjadikan laku lisilah pada barang, tapi mamhaqatun akan menghancurkan, menghilangkan barakati pada barakah wal kasb dan usaha. Waqala alaihi salatu wassalam at-tujjar yuhsyaruna yaumal qiyamati fujjaran. Hadis tadi muttafaq alaih ya. At-tujjar, pedagang-pedagang, yuhsyaruna bakal digiring yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fujjaran, dalam keadaan orang-orang yang sebagai orang ahli maksiat, fajir, illa manittaqa, kecuali yang bertakwa, wa barra, dan berbuat baik, wa shadaqa, dan jujur. Al-hadits akhrajahu at-Tirmidzi. Bahkan dingendikakno dalam hadis Tirmidzi dikatakan at-tajirus saduq, pedagang yang jujur,
Al-amin yang punya amanah, ma'an nabiyyin ini akan bersama dengan para nabi, wasiddiqin dan bersama dengan orang-orang ahli kejujuran, ahli benar, ahli benar perkataannya, wasyuhada dan bersama orang-orang yang mati syahid. Ini tajirus, karena jarangnya tajir as-shadiq. Jadi semakin godaan itu semakin banyak, semakin besar. Kok dia ini kok idah secara umum. Godaan itu semakin besar, kok dia bisa lolos, maka pahala semakin besar. Makanya pahala orang-orang sekarang dengan pahalanya sahabat bahkan dalam hal-hal ketakwaan, ketaatan kepada Allah, pahalanya lebih besar daripada ini. Jadi amal sekarang dengan amal zaman sahabat ini pahalanya lebih besar sekarang karena godaannya lebih besar. Sekarang sayangnya banyak yang tidak lolos ujian. Aslinya sayangnya seperti itu. Itu kalau dihitung amalnya, kalau dihitung berkembangnya, artinya ketika sahabat itu melakukan kebaikan, maka itu akan menurun kepada orang setelahnya. Maka dihitung-hitung ya mereka juga ada pahala yang mengalir lagi kepada mereka. Tapi kalau dilihat dari pahalanya sebuah amal, maka amal orang sekarang ini lebih besar daripada yang nilainya dibanding dengan amal mereka. Ya, maksudnya kan adegan man sanna sunnatan hasanatan falahu, barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan kemudian ditiru oleh serangnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Sekarang yang niru kita nggak ada, kita beramal soleh juga nggak ada yang niru. Kalau mereka kan dapat pahala karena dapat aliran darah orang setelahnya. Tapi secara amal satu itu yang dia lakukan, nilainya jauh besar sekarang, jauh lebih sekarang, karena sekarang godaannya banyak, yang kita tiru tidak ada. Ini karena itu termasuk di sini apa namanya niki at-tajirus shadiq, pedagang yang jujur, al-amin yang punya amanah, ini akan bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para orang yang mati syahid. Wahdhar kullal hadar, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, wa nas'alullahu husnul khitam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asrarul Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Mustaqim siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.